Puasa niatnya ibadah sambil diet, pengen nurunin berat badan. Tapi deket-deket lebaran, kenapa malah makin lebaran? Apa yang salah? Hayo, siapa yang kayak gini? Hey guys, welcome to my channel, Learn High. Yeay, gimana nih puasa kalian di minggu-minggu pertama ini? Aku harap lancar semuanya ya. Nah, aku tuh sering dapat pertanyaan, Kak, kenapa sih kita kan puasa nih ya? Pengennya kan ibadah sambil nurunin berat badan, biar lebaran tuh langsing. Pas awal-awal minggu pertama gitu, berat badan emang jadi turun. Tapi setelah minggu kedua, minggu ketiga, itu tuh stuck gitu loh. Bahkan naik yang ada. Kalau kayak gini caranya gimana kita mau lebaran langsing ya kan? Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa dulu buat subscribe. Klik. Thank you. Dukung biar channel Claire Hayes jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @Claire and my TikTok @Claire. Nah, sebenarnya udah dari beberapa tahun, nggak beberapa tahun juga sih, kayak setahun atau 2 tahun yang lalu tuh aku udah pernah bikin beberapa video tentang kesehatan di bulan puasa, mulai dari olahraga yang ampuh dan bagus di bulan puasa, olahraga untuk meningkatin imun, diet sehat yang bisa kalian lakuin selama puasa supaya lebaran tetap oke dan terjaga. Kalian bisa nonton semua video itu nanti abis ini. Aku nggak bakal bertele-tele. Intinya tips untuk meningkatkan metabolisme, semua penjelasan udah pernah aku jelasin juga tentang kenapa kita harus tidur yang cukup supaya metabolisme tetap bagus, minum air putih yang cukup biar kita nggak dehidrasi, karena haus itu nyaru sama lapar. Kadang kita kayak ngerasa aduh gue lapar banget, tapi sebenarnya tuh kita haus gitu loh, kurang air kan, sayang kan. Atau gimana harus tetap olahraga aktif biar metabolisme kita nggak turun dan lain sebagainya. Itu semua penting juga dan dia penunjang. Tapi yang paling utama nih, bener-bener yang paling penting adalah porsi makan kalian, guys. Kalau aku lihat nih ya, teman-teman aku, terus kalian-kalian yang suka cerita, itu kebanyakan nih ritme kalian tuh kayak gini. Buka puasa, langsung semuanya disantap. Aduh, kalap deh, pokoknya gue udah lapar banget seharian, mau makan sebaik-baiknya. Udah, abis itu sholat maghrib, abis itu makan lagi, ya kan? Terus sholat tarawih, abis tarawih makan lagi, hunting makanan lagi tuh, bodo amat, pokoknya maunya mulutnya tuh kenyang gitu loh. Nah, rata-rata orang Indonesia itu punya kebutuhan kalori sekitar 1.700 sampai 2.000 kalori per hari. Ya, kalorika gede atau kita bilang kilokalori per hari. Dan ini selama kita berpuasa itu kita bagi dengan susunan porsi sebanyak makan sahur sebanyak 40% kebutuhan kalori, buka puasa kira-kira 50% kebutuhan kalori sehari, terus setelah sholat tarawih sisanya yaitu sekitar 10% kebutuhan energi sehari. Ini nih, ini kunci yang harus kalian pegang. Coba sekarang kalian ingat-ingat dulu, ingat dulu selama minggu pertama ini kira-kira komposisi dan persentase makan kalian tuh seberapa gitu. Ada nggak 40, 50, 10 atau malah 30, 60, 10 gitu, atau malah yang ada 30, 70, 70, aduh banyak banget, lebih dari 100%. Gimana berat kalian dengan naik ya kan pas lebaran. Jadi kalau aku boleh kasih tipsnya nih buat kalian, pertama kita mulai dari buka dulu ya. Setelah azan maghrib itu berkumandang, kalian bisa buka dulu dengan minum segelas air putih hangat. Kenapa kita pilih air putih? Ya supaya tenggorokan kita tuh dibasahin dulu, dan hangat supaya lambung kita tuh nggak sakit gitu, karena ada beberapa orang yang kayak langsung menyantap es terus perutnya sakit. Gimana kalian gak makin sakit? Ya kan? Terutama buat kalian yang punya riwayat lambung atau MAH. Dan tips buat kalian yang punya MAH itu udah aku jelasin di video sebelumnya ini. So, click and watch, okay? After this. Nah, setelah kalian minum air putih hangat, kalian bisa konsumsi kira-kira 10-15% dari kebutuhan kalori kalian dalam sehari. Contohnya, takjilnya nih yang ringan-ringan, kayak es kacang merah, kolak, bubur kacang hijau, kurma, atau segelas teh manis hangat. Nah, kenapa kurma ini sangat direkomendasiin gitu ya? Karena memang kurma ini indeks glikemiknya cukup tinggi, kandungan serat dan energinya tuh cukup tinggi gitu loh. Atau sekali makan kurma, nggak bisa berhenti. Nah, jangan kayak gitu guys. Karena yang ada nggak jadi 10-15%, terjadi 50%. Buat kita seharian yang pasti gula darahnya itu turun ya selama berpuasa, makan itu tuh langsung memenuhi kebutuhan gula yang seharian itu hilang, itu lebih cepat gitu. Nah, setelah itu kalian sholat maghrib. Habis sholat maghrib, barulah kita penuhi kebutuhan kalori kita sebaik 30-35%, yaitu dengan makan makanan utama yang nutrisinya lengkap, yang jelas mengandung karbohidrat, protein, lemak, sayur-sayuran, semua itu dengan komposisi yang pas. Juga lauk pauk dalam porsi yang cukup. Ayo ingat sekali lagi, jangan kebanyakan. Jangan mentang-mentang buka puasa semuanya kalap dimakan. Tuh, ingat persentasenya.
nggak pakai acara nambah ya. Terus jangan lupa tetap konsumsi buah dan air putih yang cukup. Tentang komposisi air putih yang harus kita minum dalam sehari pas puasa udah pernah aku bahas di video yang ini, supaya walaupun puasa kita nggak dehidrasi. Abis makan malam, kalian lanjut tarawih gitu. Nah, setelah tarawih ini banyak kesalahan tuh di sini. Kebanyakan kalian setelah tarawih tuh masih makan lagi yang banyak, dengan porsi yang mungkin sama tuh bahkan lebih gede dari pas kalian buka puasa. This is where the mistake is. Padahal harusnya kalian nyemil-nyemil sehat aja gitu, sekitar 10% kayak yang tadi aku bilang di awal. Contohnya kalian bisa makan buah-buahan, kacang-kacangan, yogurt, susu hangat, itu mau segelas atau 2 gelas masih oke. Sebenarnya kenapa sih aku ngomongin persentase kayak ya elah Kak Klarin gimana caranya aku ngitung 10%, 30%? Bukan, ini tuh kayak perbandingan aja karena kan kalian yang makan. Ya kalian tahu dong kira-kiranya porsi kalian buka puasa dibanding kalian sahur, dibanding kalian setelah tarawih itu sebanyak apa? Kalian tahu harus diperbanyak di mana, makan yang cukup di mana, sedikit aja itu di mana gitu. Karena ini akan sangat ngaruh ke jam tidur kalian nantinya yang kayak tadi aku bilang. Terlalu banyak makan, jam tidurnya akan jadi lebih malam karena begah. Begitu tidur lebih malam, sahurnya bangunnya kesiangan atau bahkan kagak sahur gitu ya kan. Kalau nggak sahur kacau lah ini, seharian nanti pas buka puasa kalap lagi makannya tuh jadi kayak lingkaran gitu deh pokoknya. Lanjut, kalau menu sahur tadi sekitar 40% kebutuhan harian kita, artinya porsinya tuh mirip-mirip dengan porsi saat kalian makan malam setelah berbuka. Jangan terlalu banyak dan jangan lebih baik daripada itu. Kalau misalnya makin banyak ya ntar makin deket dong sama lebaran. Ya, jadi boleh makan kurma satu aja, asal nggak kurma satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu itu namanya kalap guys, sama aja 1 ton. Bye, 1 ton. Intinya makan tuh diatur guys porsinya, jangan kalap tapi juga jangan sampai kekurangan nutrisi gitu. Karena udahlah puasa, lagi pandemi, memang sih bisa kurus tapi yang ada malah jadi rentan sakit dong. Oke guys, jadi sekian tips simple dari aku yang gak muluk-muluk deh pokoknya. Simple aja supaya kalian itu tidak lebaran saat lebaran. Ya kalau masih butuh informasi lain kayak tadi aku udah bilang, kalian bisa cek video-video aku sebelumnya. I hope those videos and this one are helpful for you guys, bisa bantu kalian untuk tetap semangat selama berpuasa, mencapai tujuan kalian apapun itu selama berpuasa. Oke guys, seperti biasa jangan lupa buat like video ini dan subscribe, klik. Thank you. Dukung biar channel Klarin Hayes jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @KlaHayes and my TikTok @KlaHayes. Buat kalian yang ada pertanyaan, pendapat, kritik, saran atau mau sharing, boleh banget ya kalian komen di bawah. Jadiin kolom komen ini kayak forum diskusi kita aja gitu. Oh, dan bunyiin tombol lonceng supaya kalian dapat notif saat aku upload video baru. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita lancar semuanya hingga tiba di hari kemenangan.